Halo para mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran. Kali ini video pembelajaran untuk pertemuan ke-11 dengan tema keterampilan individual untuk konselor. Nah, pada pertemuan ini kita akan lebih memperdalam lagi pada materi-materi keterampilan konselor. Materi-materi yang sifatnya lebih teknis, keterampilan, bukan konsep atau prinsip ataupun teori. Nah, mari kita segera masuk ke materi yang telah saya siapkan. Baiklah, tema besarnya pada video ini adalah skill individual konselor. Namun, tidak semuanya akan kita bahas pada video ini. Pada video ini kita hanya akan membahas tentang pemahaman diri saja. Video-video berikutnya akan membahas tentang penanganan krisis dan juga skill dalam treatment perubahan perilaku. Nah, selalu tidak lupa saya sampaikan kepada Anda untuk mencatat hal-hal penting dari video saya sehingga suatu saat jika materi dalam video ini keluar dalam ujian, Anda tidak akan kesulitan atau Anda memiliki materi untuk belajar. Ya, jadi sembari menonton, sembari mendengarkan, Anda juga mencatat poin-poin yang menurut Anda penting untuk Anda catat. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang yang part 1 tentang skill pemahaman diri konselor. Loh, Pak, mungkin ada yang bertanya di antara Anda, Pak, ini kan konseling keluarga, kok ada keterampilan individual? Bukankah konseling keluarga dan konseling individual itu dua praktik yang berbeda? Nah, misalnya ada yang bertanya semacam itu. It's okay, itu sangat benar, dan itu memang dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kita nonton mengenai konseling individual seperti dalam video ini, ya, relasi yang terjalin itu linear saja antara konselor dengan klien saja. Tapi kalau konseling keluarga, ya, kan interaksi dan hubungannya kan antara konselor dengan klien 1, klien 2, klien 3, ya, klien 4. Dan kita juga seperti pada pertemuan kemarin, kita juga memperhatikan bagaimana klien 1 dengan klien 2, ya, klien 1 dengan klien 3, klien 1 dengan klien 4, nanti bagaimana klien 2 dengan klien 3, klien 2 dengan klien 4, bagaimana klien 3 dengan klien 4. Semua relasi itu kan dipelajari dan juga dimaknai sebagai suatu sistem, di mana sistem itu tidak akan menjadi semacam itu jika salah satu anggota keluarganya tidak ada. Jadi, ya, dalam konseling keluarga, konseling individual pun juga dibutuhkan. Mengapa begitu? Karena pada praktiknya konseling keluarga, ketika konseling keluarga itu tidak bisa dilakukan, katakanlah pada kasus anak sekolah yang bermasalah. Nah, guru BK ini mau mengadakan konseling keluarga dengan si anak dan mendatangkan kedua orang tuanya, anak dan kedua orang tuanya. Tetapi kedua orang tuanya tidak bisa hadir karena keluar kota, karena ini itu tidak bisa hadir. Maka yang bisa dilakukan konseling itu kan konseling individual terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan satu konseling keluarga. Jadi dia single dulu nih dengan klien siswa yang bermasalah tadi. Nah, baru sesi-sesi berikutnya dari konseling individual dikembangkan menjadi konseling keluarga ketika bapak dan ibunya bisa hadir dalam sesi konseling.
Nah, keterampilan individual itu untuk mewadahi itu. Ketika konseling keluarga tidak bisa dilaksanakan, maka bisa dicicil dengan melakukan konseling individual. Nah, skill pemahaman diri. Pemahaman diri ini maksudnya adalah diri si klien ya. Skill individual untuk memahami si klien ini, apa saja skillnya? Nah, mari kita lihat. Ada 7 skill yang apa namanya, yang termasuk dalam skill konseling individu ini, dan saya yakin juga Anda sebenarnya kemarin juga beberapa sudah mendapatkan di pertemuan ke-10. But anyway, ini untuk deepening saja ya, untuk probing, untuk memperdalam, dan untuk ya brush up lagi apa yang sudah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, tapi juga ada nih poin-poin yang tidak muncul di pertemuan kemarin, tapi muncul pada pertemuan kali ini. Apa saja skillnya? Mari kita lihat. Pertama, dalam konseling individual, pertama, yang paling utama dalam konseling individual, konseling keluarga maupun segala macam bentuk konseling itu adalah keterampilan mendengarkan. Mendengarkan, listening skill. Lupa kan cuma mendengarkan aja. Apa susahnya? Oh, mendengarkan itu ada seninya. Mendengarkan itu gampang-gampang susah. Karena ya kalau kita mendengarkan seperti ngobrol biasa ya wajar, tetapi mendengarkan dalam bidang, dalam praktik konseling ini butuh skill tersendiri supaya konseling itu berjalan dengan lancar. Karena modal utama dari konseling adalah mendengarkan. Jika Anda bukan seorang pendengar yang baik, Anda harus mulai latihan dari sekarang untuk menjadi pendengar yang baik. Gimana caranya? Pertama, seorang pendengar yang baik dalam konteks konseling ada aspek attending di situ. Apa itu? Yaitu bahwa si klien itu tahu bahwa konselor itu di situ dan siap untuk menerima si klien dan menjalankan sesi konselingnya. Nah, kalau misalnya Anda ke warung kopi, Anda tahu kalau warung kopinya itu buka dan siap melayani Anda. Itu adalah attending dari warung kopi. Nah, begitu juga dengan konselor, attending itu adalah bahwa si konselor ini siap untuk melaksanakan sesi konseling dan itu diketahui oleh si klien. Siap untuk mendengarkan si klien, siap untuk memahami apa yang terjadi dengan si klien. Jadi si klien ini tahu kalau dia akan didengarkan oleh si konselornya. Untuk keterampilan parafrase atau paraphrasing. Nah, ini adalah keterampilan untuk memahami ya inti dari pernyataan klien berdengan bahasa dari konselor sendiri. Misalnya si klien itu ngomong ngalor ngidul, ngomong dengan perspektifnya sendiri. Nah, seorang konselor bisa memparafrasekan yang disampaikan konseling yang panjang dan lebar itu dengan parafrase yang pendek misalnya. Oh, jadi maksud Anda ini. Oh, itu kalau dalam bahasa saya berarti ojo dumeh. Nah, jangan sok gitu misalnya. Gitu ya. Jadi ini mirip dengan skill untuk apa namanya ikhtisar atau skill untuk menyimpulkan pernyataan-pernyataan. Namun inti dari parafrase adalah mengubah dari bahasa klien yang mungkin kurang jelas, bahasanya
tidak tertata, bahasanya multitafsir, itu menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami dengan menggunakan bahasanya si konselor. Oke, itu ya. Itu parafrase. Kemudian juga klarifikasi. Kemampuan klarifikasi sembari mendengarkan, ya, adalah berarti konselor itu mengklarifikasi pernyataan-pernyataan klien yang tidak jelas. Mengklarifikasi, menjernihkan, menegaskan, ya, kalimat-kalimat klien yang multitafsir, ya, yang terlalu banyak basa basi misalnya, kalimatnya tuh tidak tertata sih, perlu diklarifikasi. Apakah maksud Anda ini? Hmm, apakah itu yang melakukan Anda atau orang tua Anda? Siapa yang menjadi korbannya? Lantas siapa pelakunya? Nah, ini kan perlu diklarifikasi. Misalnya dalam satu kejadian itu kan pasti ada pelaku, ada peristiwa, ada objek atau orang yang dikenai peristiwa, ada orang yang melakukan, ada orang yang ditimpa kelakuan, ada subjek, ada objek, ada predikat. Nah, kalau 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 klien itu hanya menceritakan peristiwanya apa, korbannya siapa, tetapi tidak menjelaskan siapa pelakunya, nah maka perlu diklarifikasi ini pelakunya siapa nih, misalnya kayak gitu. Nah, itu misalnya adalah klarifikasi. Attending, paraphrasing, kemudian juga clarification, itu adalah keterampilan mendengarkan. Kalau dengan parafrase, dengan klarifikasi, kan klien tahu bahwa mereka itu tidak cuma didengarkan, tetapi juga dipahami oleh konselornya. Kemudian juga jangan lupa perception checking, atau kalau menurut saya ya menyamakan persepsi gitu. Ya, ini mirip juga dengan clarifying. Jadi menyamakan persepsi. Maksudnya si klien itu gimana, supaya kita memiliki maksud yang sama dengan maksudnya klien, maka kita lagi perception checking. Ya mirip dengan klarifikasi. Intinya adalah untuk menyamakan persepsi, menyamakan makna dari apa yang didengarkan selama ya dengan menggunakan listening skill ini. Nah, berikutnya atau skill kedua adalah listening skill. Leading skill atau keterampilan untuk memimpin. Loh, apa ini Pak? Konseling kok pakai memimpin segala? Loh iya, jadi dalam konseling itu ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Nah, pemimpinnya adalah konselor, yang dipimpin adalah konseli. Dipimpin kemana? Dipimpin untuk sampai dalam penyelesaian masalah. Nah, leading skill dalam konselor itu pertama ada leading indirectly atau indirect leading, yaitu konselor itu mengarahkan klien secara tidak langsung atau klien itu diarahkan secara tidak sadar. Nah, ini biasanya di awal percakapan dengan mengadakan mengadakan raport dengan dengan sedikit basa-basi di depan supaya memecahkan es dan mencairkan suasana. Itu adalah dengan dengan cara-cara indirect leading, dengan misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kabarnya. Nah, itu kan kita yang bertanya itu sudah melakukan indirect leading. Oh, kok Anda sering pakai baju merah kalau saya lihat
kalau ke tempat saya. Nah, itu kan juga sudah indirect leading sebelum muter-muter dulu, sebelum masuk ke fokus dari konseling itu sendiri. Nah, selain indirect leading ada direct leading, yaitu konselor mengarahkan pembicaraan secara terbuka untuk memperluas ya dari satu tema ke tema yang lain, memperluas, atau juga untuk memfokuskan pembicaraan dari yang tadinya lebar fokus ke satu dua poin pembicaraan. Jadi, oke, kita langsung pada hal ini. Oke, kita masuk pada pembahasan yang ini dulu ya. Oh, ini saya mau masuk ke poin yang ini. Nah, itu adalah direct leading. Jadi konselor itu mengarahkan secara eksplisit hal apa yang akan dibahas, hal apa yang akan didiskusikan, hal apa yang akan diperdalam dalam konselor itu. Itu adalah direct leading. Kemudian juga focusing atau fokus. Ini adalah leading skill di mana konselor ini secara terkhusus ya memfokuskan pembicaraan supaya tidak melebar, menghindari pembicaraannya bertele-tele, basa-basi, tidak terarah, tidak jelas. Fokus pada tema yang sedang digali dalam konseling ini tadi. Misalnya fokusnya adalah apa namanya untuk mengetahui kronologi bagaimana apa namanya bagaimana bullying itu terjadi. Maka tidak usah membahas apa namanya misalnya diskon yang terjadi atau diskon yang ada di mall ya, enggak fokus, atau membahas hal-hal lain yang enggak berhubungan dengan kronologi kejadian bullying. Ketika itu terjadi, apa yang dilakukan? Nah, misalnya konselornya, enggak, kita fokus dulu pada ini. Nah, kalau misalnya pihak-pihak yang terkait dengan bullying, kita bahas nanti. Kalau misalnya penyebab bullyingnya kita bahas belakangan ya, pokoknya kita fokus nih, kronologi nih, bagaimana bullying itu terjadi. Nah, itu contohnya. Kemudian leading skill bisa juga dilakukan dengan questioning. Dengan bertanya. Bertanya apa? Bertanya untuk membuka sisi-sisi lain dari klien untuk mendapatkan gambaran atau untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, misalnya si klien ini punya masalah di keluarga dan sering menceritakan ibunya dan adiknya. Tetapi dia nggak pernah menceritakan bapaknya. Dan si konselor wajib untuk misalnya membuka pembicaraan mengenai peran sang ayah di dalam keluarga dengan questioning misalnya. Oke, kita sudah ngomong mengenai ibu, kita sudah ngomong mengenai kakak, kita sudah ngomong mengenai adik. Nah, bagaimana sekarang dengan peran ayah Anda di dalam keluarga? Misalnya semacam itu. Dengan questioning. Nah, mengarahkan ini juga bisa dengan questioning. Menurut Anda, peran ayah Anda di keluarga itu besar atau kecil atau tidak ada? Mengapa menurut Anda kok tidak ada perannya? Tapi kan ayah Anda yang dulu juga masih menyekolahkan Anda ketika Anda SD. Walaupun kemudian. Itu kan juga leading skill, mengarahkan pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan. Fokusnya ke ayah, direct leading dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya leading skill seperti itu. Kemudian juga ada reflecting skill. Ini bukan pijat refleksi ya, ini reflecting skill apa namanya merefleksikan perasaan, pikiran dan sebagainya. Nah, reflecting skill itu keterampilan konselor untuk merefleksikan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh si
klien. Nah, merefleksikan perasaan, merefleksikan pengalaman, dan juga merefleksikan konten, mengekspresikan apa namanya, keterampilan dalam mengulang ide-ide klien dengan bahasa segar dan memberikan penekanan. Ini mirip dengan keterampilan untuk memparafrasekan, tetapi ini sifatnya lebih sublim, lebih mendalam. Jadi ketika si klien itu mulai merubah posisi duduk menjadi bersandar, terus intonasinya menjadi pelan, terus melihat matanya itu yang tadinya tegang gini, sekarang mulai agak los dan lebih banyak menghadap ke atas misalnya. Nah, langsung bisa Anda bisa merefleksikan bagaimana perasaan sang klien pada saat itu. Misalnya saja, Anda sekarang ini tampaknya sedang memikirkan hal itu ya, sedang memikirkan hal ini dikaitkan dengan kejadian yang kemarin. Nah, itu misalnya itu adalah pertanyaan yang reflektif, refleksi memantulkan perasaan atau pengalaman atau pikiran si klien yang dialami sekarang itu ya disamakan atau dipantulkan atau dibandingkan dengan pernyataan, perasaan, pikiran klien yang sudah pernah dijelaskan. Saya lihat kok Anda sekarang lebih slow setelah ngomongin itu. Apakah itu sama seperti kemarin ketika Anda sudah berhasil melepaskan emosi, ketika sudah cerita hal-hal yang sifatnya traumatis? Nah, itu adalah skill untuk merefleksikan, memantulkan, merefleksikan, membandingkan yang sedang dialami klien dengan hal-hal lain yang sudah pernah dialami atau yang sudah pernah disampaikan klien pada sesi-sesi sebelumnya. Nah, itu adalah merefleksikan, memantulkan. Nah, kemudian juga ada summarizing skill atau keterampilan untuk menyimpulkan, mengambil kesimpulan. Ini adalah keterampilan konselor untuk mengambil kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan klien. Oh, jadi maksudnya ini. Oh, dari pernyataan panjang lebar itu Anda maksudnya itu. Ya mirip dengan yang tadi klarifikasi dan juga dengan apa namanya? Parafrase. Nah, kalau parafrase tidak menyimpulkan, dia hanya mengubah kata-katanya menjadi kata-kata kita sebagai konselor. Dari kata-kata yang tadinya kata-katanya tingkat dewa sampai kata-katanya nggak beraturan menjadi kata-kata yang bisa kita maknai. Nah, kalau summarizing skill itu dari yang panjang, lebar, luas, tinggi itu dimampatkan. Intinya adalah ini. Oh, intinya adalah itu. Jadi intinya itu Anda tidak mau merasa bersalah kan? Intinya Anda merasa benar sendiri kan? Intinya pasangan Anda yang kurang di mata Anda kan, nah, misalnya itu adalah summarizing skill. Lupa summarizing skill kok dengan bertanya, nah itu juga nggak masalah, sekaligus questioning dan juga sekaligus menyamakan persepsi atau brainstorming tadi. Kan ini konteksnya kita selalu dalam percakapan
sesi konseling, kan gitu. Nah, ini salah satu lekuk-lekuk penting dari konseling, baik itu konseling individual, konseling keluarga dan semacam adalah confronting skill. Kemarin ini juga sudah ada. Apa itu confronting skill? Yaitu keterampilan di mana konselor fokus pada berbagai hal yang tidak konsisten, sinkron, bertentangan atau bertentangan dari si klien. Kalau ada dua hal yang tidak sinkron, tadi katanya kamu cinta, sekarang kok ngomongnya kamu nggak cinta. Tadi katanya kamu sedih, tapi kok tidak, ekspresi Anda tidak menampakkan kalau Anda sedih. Yang benar yang mana? Misalnya itu adalah konselor. Jadi mengkonfrontasi terus-menerus. Nah, Anda ini kan dari jurusan hukum juga kan, dan saya kira Anda di jurusan hukum tidak asing dengan skill konfrontasi, karena Anda pasti juga diajari confronting skill di mata kuliah ini. Kemudian skill ini adalah untuk mengkonfrontasikan pengalaman, perasaan, dan pemikiran klien yang saling bertentangan, yang saling tidak padu, yang saling bertolak belakang, dan semacamnya. Dikonfronting, dicari, ditegaskan yang benar yang mana. Kok ini sekarang A, tadi B, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya si klien ini ngeyel, kita kejar terus. Nah, jadi yang benar ini Anda yang selingkuh atau pasangan Anda yang selingkuh? Bulat terus penjelasannya. Sehingga terus kemudian dia mengatakan, pasangan saya yang selingkuh, saya ini korban selingkuh. Tapi di sisi lain dia juga ngomong, ya saya itu nggak selingkuh, saya itu cuma memiliki banyak teman aja, tetapi saya itu nggak selingkuh, misalnya kayak gitu. Nah, dia mengklaim kalau pasangannya selingkuh. Kepada pasangannya dia ngomong pasangannya selingkuh, tapi pada dirinya sendiri dia ngakunya saya itu nggak selingkuh, saya itu punya banyak teman aja. Ya kebetulan itu berjenis kelamin berbeda dengan saya. Nah, nah kan Anda dari ini bisa mengkonfrontasi Anda. Benar Anda itu tidak selingkuh. Apa saja yang Anda lakukan? Apa saja yang Anda lakukan dengan teman Anda? Kok keterangan dari istri Anda kok Anda selingkuh dengan si A, dengan si B? Yang benar yang mana nih kok? Keterangan Anda saling bertolak belakang. Dan kayak gitu terus konfrontasi sampai kejar terus sampai si klien itu sampai pada titik di mana apa namanya ketidaksinkronan itu menjadi sinkron atau sebaliknya. Ketidaksinkronan itu benar-benar nggak nyambung. Itu berarti dia bohong atau berarti dia ada sesuatu yang ditutupi. Itu confronting skill. Itu juga mengkonfrontasikan selain bahasa verbal, mengkonfrontasikan dengan bahasa verbal dengan bahasa non verbal. Ngomongnya menyesal, tetapi ngomong menyesal itu dengan cekikak-cekikik, ketawa-ketawa. Saya menyesal. nggak ada nggak ada ekspresi nonverbal yang mendukung bahwa dia itu menyesal kok ketawa-ketawa, misalnya kayak gitu. Anda bisa konfrontasi itu. Kemudian juga, nah ini tadi yang saya maksud. Ketika kita mengkonfrontasi, ya kita kejar terus sampai pada penegasan nih, klarifikasi mungkin, juga penegasan mungkin, bahwa yang tadinya itu bertolak belakang ternyata nyambung. Yang tadinya ada bohong-bohongnya, sekarang dia mengaku.
yang tadinya sepertinya nyambung ternyata nggak nyambung sama sekali. Nah, ini butuh ketegasan sehingga antara hal satu dan hal yang lain, pernyataan satu dengan pernyataan yang lain, sikap satu dan sikap yang lain, pengalaman satu dengan pengalaman yang lain itu tidak saling bertentangan. Kemudian interpreting skill, kemampuan atau keterampilan menginterpretasikan. Nah, ini adalah kemampuan untuk menafsirkan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh si klien. Nah, biasanya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mempermudah munculnya kesadaran klien. Misalnya si klien itu mengalami kesulitan untuk menjelaskan tentang apa ya, misalnya menjelaskan tentang keadilan. Keadilan itu gini, dia itu susah untuk menjelaskan, gagap, tidak rapi. Nah, ketika klien itu sedang kesulitan untuk menjelaskan sesuatu, maka konselor itu menangkap kebingungan si klien dan mencoba untuk menginterpretasikan apa yang dimaksud si klien itu. Nah, misalnya, misalnya dia mau ngomong bahwa keadilan itu seperti seperti neraca yang tidak bersebelah. Nah, tapi dia mau ngomong kayak gitu tuh kesusahan. Nah, Anda sebagai konselor, Anda wajib bisa menginterpretasikan kesulitan-kesulitan apa yang hendak dikatakan si klien tadi. Oh, maksudnya ini. Oh, eh, kalau kalau menurut saya itu maksudnya ini. Nah, misalnya gitu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk memudah munculnya kesadaran klien. Nah, ini biasanya digunakan ketika si klien itu susah untuk menjelaskan sesuatu. Nah, ketika klien itu susah untuk menjelaskan sesuatu, dia menjelaskannya dengan dengan tidak jelas, dengan ini itu. Nah, Anda sebagai konselor wajib untuk bisa menginterpretasikan, menangkap maksud apa di balik omongan klien ini. Nah, ketika interpreting skill ini berhasil, kan si klien nanti akan merespon. Nah, itu maksud saya. Nah, itu benar itu. Lah, Anda malah sudah paham misalnya kayak gitu. Nah, iya saya lupa itu yang saya maksud. Nah, misalnya kayak gitu. Ini juga pertanyaan menafsirkan itu juga kaitannya dengan keterampilan menginformasikan, yaitu memberikan informasi yang benar atau valid berdasarkan keahlian konselor. Nah, Anda itu konselor, kalian Anda seputar dengan konselor. Kalau Anda misalnya tidak ahli dalam bidang metafisika, dalam bidang fisika nuklir, atau dalam bidang-bidang lain yang bukan kapasitas Anda, ya Anda tidak usah memberikan informasi. Jadi Anda bisa, kalau misalnya si klien itu meminta informasi kepada Anda pada hal-hal yang tidak Anda kuasai, ya Anda cukup memberikan memberikan sikap, mohon maaf itu bukan wilayah saya untuk menjelaskan itu. Saya bukan ahli tafsir, saya ini konselor. Jadi ilmu saya melalui konseling, bukan ilmu tafsir misalnya gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya Anda konselor sekaligus ilmu tafsir, jadi Anda punya kompetensi yang ganda di situ. Macam-macam. Jadi ya konselor, ya ya ahli tafsir, kemudian juga pengusaha misalnya. Itu kan keterampilan atau kapasitas yang bisa dibagikan kepada si klien.
Nah, skill yang terakhir adalah informing skill, mirip dengan yang tadi. Konselor itu kan berhadapan dengan klien, yang mana itu adalah orang-orang yang sedang bermasalah. Asumsinya kan gitu. Walaupun tidak semua klien itu bermasalah. Mungkin dia membutuhkan konselor untuk mengetahui potensi dirinya yang sedang tidak dia sadari. Yaitu nggak masalah, tetapi ada hal yang ingin dibantu. Ya, diktum umumnya adalah yang dihadapi konselor adalah orang-orang yang bermasalah. Nah, dalam menghadapi orang yang bermasalah kan wajar kalau konselor itu memberikan advice, memberikan sugesti, memberikan saran, nasihat, sekali lagi berdasarkan kapasitas konselor, berdasarkan kemampuan konselor, dengan pengetahuan konselor, bukan dengan hal-hal yang konselor itu tidak paham. Memberi nasihat dengan hadis, tapi ternyata tidak menguasai ilmu hadis. Mau memberikan advice mengenai uh, masalah ekonomi, tetapi tidak memiliki basis ekonom atau tidak memiliki basis pengusaha, hanya konselor saja. Ya, sebaiknya itu dihindari. Ini juga informing, yang memberikan informasi yang benar dan valid berdasarkan keahlian konselor. Tadi ini sudah dijelaskan. Nah, eh, di balik dua keterampilan tersebut, ya, informing dan advising, konselor itu juga diharapkan oleh konseli untuk informatif. Informatif itu apa? Jadi kalau ada informasi itu disampaikan, bukan disembunyikan atau sengaja disembunyikan supaya konselor nggak tahu. Informatif itu ya, kalau ada sesuatu informasi yang berguna untuk klien, yaitu lost doll itu diberikan selama itu berguna untuk klien. Kecuali kalau nggak berguna ya ngapain gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kan kita melihat ada orang-orang yang memang tidak informatif. Maksudnya gimana Pak? Yaitu ada informasi yang berguna untuk temannya, tidak dikasihkan ke temannya, justru informasi itu ditutup, dirahasiakan, supaya temannya nggak tahu. Nah itu orang-orang yang tidak informatif. Atau orang-orang yang tidak informatif itu, dia mencoba memberitahukan kepada temannya, ya, tetapi informasi yang diberitahukan itu tidak dipahami oleh temannya. Muter-muter nggak jelas. Itu tidak informatif. Nah, informing skill itu berarti konselor memberikan nasihat, memberikan informasi, memberikan segala sesuatu yang memang itu akan berguna untuk klien informasinya tadi. Nah, itu informatif. Ya, sementara itu dulu dari saya videonya ya. Nanti silakan Anda bertanya jika ada yang ditanyakan melalui grup WhatsApp yang sudah kita sepakati. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video pembelajaran pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.